Ya, Masya Allah ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas Quran Surah Hud ayat 13 dan Al-Baqarah ayat 23. Ya, pada zaman dahulu, pada dulu kala, bahwasanya ketika Rasulullah diutus sebagai utusannya Allah ke muka bumi, pada saat itu banyaknya dari kaum-kaum kafir Quraisy ini yang ingkar terhadap Rasulullah, yang ketika pada saat itu Rasulullah membawa Al-Quran sebagai kalamnya Allah untuk menyampaikan kepada seluruh manusia banyak, tetapi kaum Quraisy ini tadi mengingkar setiap apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah datangnya dari sisi Allah, tetapi itu adalah hanyalah karangan-karangan engkau semata, yang engkau mengaku bahwasanya itu kalam Allah. Sungguh kami tidak percaya, gitu ya kan. Jangankan engkau, kami pun bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, ini luar biasa sombongnya dari kaum kafir Quraisy, sehingga apa? Al-Quran sendiri loh yang menantang mereka kalau seandainya mereka mampu buat, gitu. Di dalam Quran surah Hud ayat 13 gitu, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu telah membuat Al-Quran. Kata Al-Quran langsung, kalau demikian, kalau seandainya kamu mampu, datangkan 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. Ajak siapa-siapa saja yang mampu menolong kamu selain dari Allah. Pak tuh di asyari suratum min mithlih, datangkan 10 surah saja. Kita ketahui Al-Quran itu ada 114 surah. Kata Allah, gak usah 114, 10 surah saja. Tetapi apa? Karena Al-Quran ini bukan datangnya dari karangan manusia, sehingga pada saat itu orang Quraisy ingin mencoba membuat yang semisal dengan Al-Quran, 10 surah saja, tetapi mereka tidak mampu. Ini lebih kerennya lagi, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, apa dikatakan? Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahwasanya kalau memang gak bisa 10, oke lah dikurangi, ya kan. Jadi datangkan 1 surah yang semisal dengan Al-Quran gitu. Kalau memang kamu orang-orang yang mampu, ajak penolong-penolongmu selain dari Allah. Jika kamu memang orang-orang benar, ajak kaum jin-jin kamu, datangkan penyair-penyair terbaik pada saat itu jika kamu memang menjadi orang-orang yang benar. Tetapi faktanya, karena Al-Quran ini datangnya dari Allah, Allah sendiri yang menurunkan, pun Allah sendiri yang menjaganya sampai hari kiamat nanti, maka tidak akan ada satu manusia pun yang mampu membuat semisal Al-Quran. Jangankan membuat, merubah barang sehuruf sekalipun tidak akan ada manusia yang mampu. Kenapa? Karena jelas Al-Quran datangnya dari Allah, dan Allah sendiri yang menjaga. Maka sombong kita, ya kan, ketika kita sebagai hamba, kita mengakui bahwasannya mampu membuat semisal yang dengan kalam Allah. Ini luar biasa zalimnya kaum Quraisy pada saat itu. Ini seharusnya jadi renungan sama kita. Kisah ini tadi semakin meyakinkan gitu, menguatkan hati kita bahwasanya Al-Quran ini bukan sembarang firman loh, bukan sembarang kalam loh, ini datangnya langsung dari Allah. Jadi kalau kita sendiri sebagai umat muslim itu nggak mempercayai, nggak mau mengimani, nggak mau menerapkan apa yang ada di sini, jelas kita rugi banget, fix.